Kebakaran terjadi di dekat rusun RPTRA Albo Lestari, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar merupakan sebuah lapak tumpukan kayu. Sebanyak 26 unit mobil damkar dan 130 personel dikerahkan guna memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat adanya warga yang membakar sampah. Ya, untuk sementara ini masih kita duga sementara aja. Jadi dari laporan masyarakat tadi mungkin ada bakar-bakar sampah awalnya. Jadi karena mungkin angin juga cukup kencang sehingga menyambar ke tumpukan-tumpukan kayu yang ada di lahan lapak ini. Untuk korban jiwa? Sampai saat ini baik petugas maupun masyarakat tidak ada laporan baik luka-luka maupun korban jiwa tidak ada. Sementara itu sebuah bus wisata terbakar saat melintas di flyover Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin yang mengeluarkan percikan api dan langsung menyambar bodi mobil. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini lantaran hanya ada supir dan kernet. Sementara itu akibat kebakaran lalu lintas dari arah Pekayuan menuju Bekasi Utara mengalami kemacetan yang cukup panjang. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dua petak gudang ban bekas di Jalan Bandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi hangus dilap api. 9 unit armada damkar Makassar dikerahkan guna memadamkan api serta 1 unit mobil rescue. Gudang penyimpanan ban bekas dalam keadaan tidak berpenghuni itu membuat warga sekitar turut panik sebab berdekatan dengan pemukiman milik warga. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian dari Polsek Bontoala. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami awali dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana bentrok antara aparat kepolisian dengan warga terjadi saat aparat berusaha membubarkan warga yang saling serang. Dan akibat kejadian itu 3 anggota Polri terluka akibat terkena panah. Bentrok antara aparat kepolisian dengan warga Taliwang Cakranegara Mataram terjadi sejak Jumat pagi hingga siang. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan antara aparat dengan warga terjadi saat warga Karang Taliwang hendak menyerang warga Monjok akibat dendam lama antar kampung yang bersebelahan. Namun saat aparat kepolisian mencoba membubarkan, massa justru menyerang polisi sehingga bentrokan pun tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini 3 anggota Polri menjadi korban akibat terkena panah, sementara 2 warga yang diduga memprovokasi warga lainnya untuk menyerang polisi diamankan. Masyarakat Taliwang berhadapan dengan pengeras suara yang dikendalikan oleh BRIMO. Jadi khusus yang tadi pagi, ya memang tadi masyarakat Taliwang yang memang menyerang petugas pada saat petugas menghimbau masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Meski saat ini kondisi di lapangan sudah mulai aman, warga diimbau untuk tetap waspada, sementara aparat kepolisian yang terluka akibat bentrokan telah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Ya, pemirsa, proyek drainase Pemkot Medan makan korban jiwa. Seorang pekerja meninggal dunia tertimpa krain yang patah. Dalam video amatir yang viral di media sosial ini, terlihat seorang pemuda tergeletak dan mengalami luka serius di bagian kepala. Diketahui pemuda ini merupakan pekerja drainase proyek Pemko Medan. Warga sekitar serta rekan kerja korban kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, nyawa korban tak tertolong. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Topan Ginting, menjelaskan peristiwa tersebut murni merupakan kecelakaan kerja dan pihak penyelenggara bertanggung jawab penuh atas adanya korban jiwa. Kejadian yang kemarin itu bahwa ada lepasnya baut daripada lengan kren sehingga menyebabkan krennya lepas dan terbalik menimpa kepada si operator. Dan kita sudah tegur juga pada saat itu operator pelaksananya kita tegur karena operator tidak pada saat kejadian itu tidak menggunakan K3. Saat ini Pemko Medan sudah menutup lokasi kejadian serta menghentikan proyek untuk sementara waktu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Terlibat kasus tabrak lari, anggota DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditangkap polisi. Korban tabrak lari yang baru berusia 9 tahun meninggal dunia di TKP.
Satlantas Polres Padang Pariaman melakukan olah TKP kejadian tabrak lari yang dilakukan seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku telah ditangkap Satlantas Polres Padang di kediamannya di Kasai, Palapa, Kecamatan Batang Anai. Kejadian tabrak lari terjadi di Jalan Lintas Lubuk Alung, Pariaman. Tepatnya di daerah Paguduku, Kurai Taji, Kecamatan Nasna Baris pada Selasa malam. Korban, seorang bocah laki-laki berinisial BS 9 tahun. Diduga saat itu pelaku mengendarai mobil cukup kencang hingga korban terpental sekitar 25 meter saat tertabrak. Korban meninggal dunia di tempat kejadian. Karena panik, pelaku langsung tancap gas. Warga sempat mengejar, namun pelaku berhasil lolos. Meski demikian, polisi berhasil mengetahui identitas pengendara berdasarkan penyelidikan. Kecelakaan tersebut pelakunya melarikan diri. Dan kita dari hasil olah TKP awal, anggota menemukan nomor polisi kendaraan tersebut yang tertinggal di TKP. Dengan adanya nopol tersebut, kita besok paginya saya sebagai kanit langsung membawa anggota untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari tabrak lari tersebut. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1x24 jam perkara dan tersangka dari tabrak lari ini bisa kita ungkap. Tersangka berinisial JB dikenakan Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, warga kampung Situ Pete, Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor viral usai melapor kehilangan istri yang baru dinikahinya. Ya, sang istri ini pemirsa hilang setelah sebelumnya izin membeli bakso, namun hingga kini belum juga kembali. Seorang warga kampung Situ Pete, Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat menjadi viral setelah dirinya melapor kehilangan istri yang belum ia lama nikahi. Pengakuan suami, sang istri pamit padanya keluar rumah untuk jajan bakso pada Minggu malam kemarin. Tanpa curiga berlebihan, Mustafa pun menunggu di rumah. Namun, lama menunggu, istrinya tak kembali ke rumah alias hilang misterius hingga kini. Dia minta beliin bakso. Beliin bakso. Jadi, itu kan saya berangkat tuh depan beli bakso. Itu pas pulang, orang tua saya bilang, Neng, ABS ke bawah, dicariin nggak ada, gitu kan, gitu Pak. Udah gitu kan saya cariin ke rumah neneknya, maksudnya rumah neneknya, nggak ada. Akhirnya kan neneknya kemari tuh, ya udah, berarti benar-benar hilang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke pihak Polsekta Tanah Sareal. Kepolisian hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut. Usai peristiwa yang menggegerkan tersebut, belakangan beredar video sosok wanita muda yang hilang misterius tersebut tengah bermesraan dengan pria lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.